Karena faktor penjualan atau pemasaran itu salah satu syarat ya untuk kita bisa beternak dengan baik. Peternak yang baik adalah peternak yang sudah mempersiapkan kemana hasil ternak kita akan kita jual, baik untuk pembesaran maupun untuk pembibitan. Karena pemasaran atau penjualan itu merupakan hasil atau finish sebuah proses dari peternakan ayam kampung kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan. Berjuang membesarkan DOC ayam kampung dari setelah menetas sampai kepada panen tentu saja bukan sebuah persoalan yang mudah, teman-teman. Nah, tetapi ini merupakan persoalan yang sangat-sangat rumit, mengingat bahwa kita membesarkan anak ayam yang bernyawa. Artinya segala sesuatu yang bernyawa maka tentu saja akan sangat riskan ya teman-teman dalam pengelolaan serta perawatan. Tidak hanya dengan membesarkan anak ayam kampung atau DOC ayam kampung kita sampai panen. Kita perlu ketelitian, kita perlu rajin, dan kita perlu pemahaman tentang bagaimana cara membesarkan dan merawat DOC ini agar tetap senantiasa sehat, cepat besar, dan tentu saja bisa menginjak usia sampai panen. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah banyak sekali dari peternak pemula yang kebingungan kemana kita harus menjual hasil ternak ayam kita, baik yang dari pembibitan maupun dari pembesaran. Jika pembibitan maka kita akan menjual DOC atau hasil DOC kita, sementara untuk pembesaran kita akan menjual ayam yang kita besarkan dengan mengandalkan bobot yang kita targetkan atau kita dapatkan, teman-teman. Maka dari itu, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan mencoba kembali untuk berbagi pengalaman, yaitu sharing tentang kemana kita akan menjual hasil ternak ayam kampung kita, baik pembibitan maupun dari pembesaran, agar nanti teman-teman tidak bingung lagi kemana hasil ternak teman-teman akan teman-teman jual. Setidaknya dengan saya berbagi mudah-mudahan nanti akan bermanfaat ya. Khususnya adalah untuk peternak pemula yang memang belum memahami tentang pemasaran hasil ternak. Karena kita akan membahas mengenai pembesaran dan pembibitan, maka kita akan mulai dari yang pembibitan. Kemana sebetulnya selama ini saya menjual hasil ternak pembibitan saya, yaitu yang berbentuk DOC, teman-teman. Untuk mempermudah saya di dalam memasarkan dan menjual hasil DOC saya, teman-teman dan sahabat semua, maka cara yang saya lakukan adalah dengan cara melakukan perjanjian dengan pihak toko pakan ternak, teman-teman. Di mana di situ kita membeli pakan untuk ternak kita. Nah, jadi perjanjian yang saya lakukan adalah saya berani atau mau untuk berlangganan membeli pakan di situ dengan catatan dari pihak toko ternak juga sanggup atau siap untuk menampung hasil DOC setelah nanti ayam-ayam kita berhasil untuk menetas. Itu cara yang saya lakukan, teman-teman. Kemudian cara kedua yang saya lakukan untuk memasarkan hasil ternak DOC saya adalah dengan cara kita masukkan ke online, teman-teman ya. Kita boleh memasarkan melalui Facebook, kemudian Instagram dan sosmed lainnya. Yang penting intinya kita mempromosikan bahwa kita beternak dan kita siap untuk menjual hasil ternak kita yang berupa DOC. Dan saya sarankan untuk teman-teman mengikuti atau bergabung dengan grup peternakan, karena di Facebook biasanya banyak sekali grup peternakan yang bisa kita ikuti. Dari situlah kemudian kita akan secara bertahap atau secara perlahan kita akan dikenal orang bahwa kita peternak, dan kemudian ketika kita menjual hasil DOC kita maka tentu saja orang itu sudah tahu terlebih dahulu.
Itu ketika kita beternak dengan menggunakan sistem pembibitan ya, dengan hasil DOC teman-teman. Maka sebaik-baiknya baik adalah kita melakukan perjanjian ya kepada pihak toko ternak untuk menampung hasil ternak ayam kita teman-teman. Dan rata-rata pihak toko ternak pasti akan mau, karena ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan ya teman-teman. Kemudian untuk kedua, yaitu dari sistem pembesaran sendiri, itu bagaimana sebetulnya kita menjual hasil pembesaran kita supaya memiliki harga yang berkualitas dan tentu saja kita tidak kesulitan, artinya bisa lebih mudah. Jadi kalau menurut saya, untuk menjual hasil ternak pembesaran kita di zaman sekarang ini teman-teman dan sahabat semua, itu sama sekali tidak ada sulitnya ya. Karena jika kita mau jualnya di agen, maka akan secepatnya agen itu pasti akan menampung. Itu kalau kita mau jual dengan harga yang murah, karena biasanya kalau kita jualnya di agen itu harganya pasti akan dibanting ya. Karena agen itu sendiri juga pasti akan menjualnya kembali. Otomatis si agen ini pasti akan mengambil untung ya teman-teman. Nah kemudian kita harus menjualnya kemana ketika kita tidak mau menjualnya di agen? Masih tetap sama teman-teman dan teman-teman dengan jalur yang pertama, yaitu dengan jalur online ya. Nah kalau memang secara online teman-teman masih kesulitan, dengan cara teman-teman mengikuti grup peternakan teman-teman masih kesulitan, maka cara yang paling mudah untuk teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menghubungi pihak-pihak atau pedagang-pedagang kuliner yang berkaitan dengan daging ayam. Ada yang namanya ayam penyet, ada yang namanya pengusaha ayam geprek, ya, ayam crispy dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada kesulitan sama sekali ketika kita sudah menghubungi mereka. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah biasanya dari pihak-pihak pedagang kuliner ini menuntut kita untuk selalu memasok. Jadi pasokan kita itu cukup atau tidak untuk mencukupi kebutuhan mereka. Misalnya mereka dalam satu hari satu malam itu bisa menjual sekitar 10 atau 15 ekor misalnya. Nah kita siap atau tidak, kita mampu atau tidak untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah biasanya kebanyakan dari pihak peternak itu tidak menyanggupi ketika permintaan dari pedagang kuliner ini terlalu banyak, misalnya lebih dari 50 ekor. Sementara peternakan kita hanya mampu untuk memberikan atau menyuplai sekitar 10 sampai kepada 15 ekor. Nah, sehingga inilah yang menyulitkan dari pihak penjual atau pedagang kuliner itu sendiri, teman-teman. Karena mereka nanti akan kelabakan ketika kita tidak mampu untuk setor tiap hari. Sedangkan mereka itu berjualan dan berdagang itu setiap hari. Nah, tetapi jika teman-teman memang setuju dengan pendapat dan masukan dari saya juga tidak memiliki populasi ayam yang ribuan ekor teman-teman dan sobat semua. Nah tetapi saya tetap berani untuk menyuplai, tetap berani untuk melakukan perjanjian dengan pihak pedagang kuliner, yaitu ayam penyet, dengan pasokan setiap hari itu 10 ekor. Nah sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan mereka 10 ekor dalam satu hari, saya tidak sanggup kalau hanya mengandalkan dari peternakan saya teman-teman. Nah tetapi kita harus pandai mengotak-atik otak. Caranya yaitu dengan cara kita akan bekerja sama dengan peternak lain. Nah misalnya sebagai contoh teman-teman, saya hanya mampu untuk menyediakan hari ini 5 atau bahkan mungkin 4 ekor ya, misalnya ini untuk hari ini. Nah berhubung permintaan dari pihak pedagang ini 10 sampai 15 ekor, maka kita harus mencarinya sekitar 10 atau 9 ekor lagi. Nah, dengan kita bekerja sama dengan peternak lain, maka tentu saja kita akan lebih mudah ya untuk mencukupi kebutuhan dari pedagang langganan kita, teman-teman. Sehingga dengan cara ini kita tidak akan bingung lagi, kita tidak akan takut lagi untuk kemana kita akan menjual hasil ternak ayam kampung kita. Justru malah keadaannya terkadang terbalik teman-teman. Malah banyak yang mau beli daripada peternaknya ya. Nah itulah fakta di sini teman-teman. Sehingga untuk peluang usaha peternakan ayam kampung di wilayah Kabupaten Batubara Sumatera Utara ini sebetulnya masih terbuka lebar sekali. Mengingat masih tidak seimbang antara pembeli atau peminat ayam kampung dengan peternaknya teman-teman. Masih banyak pembelinya daripada peternaknya. Nah sehingga ini kesempatan emas sekali ya untuk kita semua sebagai peternak. Nah jadi teman-teman dan sobat semua,
Mudah-mudahan video kali ini video yang bermanfaat serta menginspirasi bagi teman-teman yang tadinya memang masih bingung kemana kita akan menjual hasil ternak pembesaran kita. Mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman sudah terbuka pikirannya untuk melakukan pemasaran dan penjualan hasil ternak ayam teman-teman dengan mudah. Akhirnya saya akhiri video kali ini, mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.